Pasangan suami istri terbakar saat sedang menambal ban motor pelanggan bengkelnya. Pembukaan restoran milik artis Rizky Bilar dibubarkan karena melanggar protokol kesehatan. Lakukan comeback gemilang, Bayern Munich menangi laga Der Klassiker. Halo, selamat malam pemirsa. Kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan tidak hanya dilakukan oleh artis Rizky Bilar. Wali Kota Blitar terpilih, Santoso, yang berjoget tanpa menggunakan masker juga terancam sanksi karena melanggar protokol kesehatan. Bersama saya, Salsabila Syaira, inilah iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, di informasi pertama, hujan deras disertai angin kencang yang melanda Jakarta sore tadi mengakibatkan sebuah pohon besar di Palmerah tumbang dan menimpa sebuah toko. Pohon beringin setinggi 20 meter di Jalan Budi Raya Palmerah, Jakarta Barat tumbang diterjang hujan deras dan angin kencang sore tadi. Pohon tumbang menimpa sebuah toko di bawahnya dan mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Petugas pemadam kebakaran dan pertamanan Pemkot Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pohon. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Banyak diakibatkan tadi ada hujan deras berserta angin kencang. Ini pohon jenis apa, Bang? Pokoknya jenis beringin. Tingginya, Bang, kira-kira, Bang, atau lebarnya, Bang? Sementara itu, pemirsa, diduga hilang kendali sebuah minibus yang membawa rombongan keluarga menabrak pembatas jalan di Tol Cipali, Majalengka, Jawa Barat. 1 orang tewas dan 4 lainnya luka berat. Sebuah minibus yang mengangkut 5 penumpang mengalami kecelakaan tunggal di Tol Cipali, Majalengka, Jawa Barat pada Minggu siang. Minibus dengan tujuan Solo, Jawa Tengah ini sebelumnya diduga hilang kendali dan masuk ke jalur berlawanan di kilometer 180-900. Akibat kecelakaan, 1 orang tewas serta 4 lainnya mengalami luka berat. Korban luka saat ini mendapat perawatan di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Cirebon. Satu mobil itu ada 6 orang. Ya. 5 perempuan, 1 pengemudi laki-laki. Itu kondisinya gimana? Untuk kondisinya yang 5 itu 4 LB, 5 LR, yang satunya meninggal dunia. Polisi unit Laka Lantas Polres Majalengka masih menyelidiki penyebab kecelakaan tunggal yang dialami keluarga asal Tangerang ini. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk ekspedisi menabrak truk bermuatan kayu di Probolinggo, Jawa Timur. Dan akibatnya sopir truk bermuatan kayu tewas di lokasi. Kecelakaan melibatkan truk muatan kayu dengan truk ekspedisi terjadi di jalur Pantura di Desa Kalisalam, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Korban Suhartono, 32 tahun, warga Desa Kabat Banyuwangi, saat kejadian sedang cek kondisi truk yang mengalami patah as. Tiba-tiba ditabrak truk ekspedisi dari arah belakang. Kondisi jalanan gelap hingga truk ekspedisi yang dikemudikan oleh Ramdan Cahya, warga Jangur, Kecamatan Sumber Asi, Probolinggo, tidak mengira ada truk berhenti di tengah jalan hingga kecelakaan tidak dapat terhindarkan. Mobil ini gardannya itu lepas, ya. Jadi mau perbaikan. Pas supirnya itu di bawah, langsung tabrak dari belakang. Iya. Ini posisi truk yang rusak ini ada titiknya apa? Minggir, Pak. Minggir sini. Minggir sini ya? Iya, minggir. Terus tiba-tiba truk itu ya ekspedisi itu Ya, ya? ekspedisi dari belakang nabrak. Kenceng, Pak. Sendirian Ya. juga? Sendirian juga sebenarnya. Ini langsung meninggal? Langsung meninggal di tempat. Yang mana? Yang Supir truknya. Akibat kecelakaan ini, jalanan mengalami kemacetan dan butuh waktu 2 jam untuk mengevakuasi truk yang melintang di tengah jalan. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sepasang suami istri terbakar saat sedang menambal ban motor pelanggan bengkelnya di Medan, Sumatera Utara. Dan sang istri menderita luka bakar serius. Bukan, di kereta. Kebakaran guys. Bensin tuh habis wah. Sebuah bengkel tambal ban motor di Medan, Sumatera Utara ini terbakar. Kebakaran terjadi saat pemilik bengkel Luciana Borusiaan sedang menambal ban motor milik pelanggannya. Api tiba-tiba membesar di sekitar sepeda motor dan membakar Luciana. Suami Luciana, Charles Panggabean, juga ikut terbakar saat menyelamatkan istrinya. Warga kemudian berupaya memadamkan api dan menjauhkan bensin eceran dari kobaran api. Luciana yang mengalami luka bakar di sekujur tubuh dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut Belawan. Dua orang terbakar, Pak, ya? Dua orang, laki bininya. Orang ini jual apa, Pak? Jual bensin eceran ya? Jadi sekalian bengkel juga? Ya. Yang terbakar kereta siapa? Nggak tahu entah kereta siapa, saya pun nggak tahu. Ada nyiramnya saya tadi, Bang. Dia benerin kereta juga ya? Iya, benerin. Nempel lah bilang. Oh, nempel ban. Petugas kepolisian dari Polsek Medan Belawan mengambil sejumlah barang bukti dan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, video sekelompok pemuda membawa senjata tajam dan memblokade lampu merah Ciceri di Kota Serang, Banten viral di media sosial. Pihak Polda Banten pun menyelidiki aksi tersebut. Video sekelompok pemuda membawa senjata tajam dan memblokade lampu merah Ciceri di Kota Serang, Banten viral di media sosial. Dari video itu, puluhan anak muda menggunakan motor dan berteriak sambil melambaikan sejumlah senjata tajam, diiringi suara bising dari knalpot. Aksi ini pun dibenarkan pihak Polda Banten. Menanggapi video itu, Polda Banten bersama Polres Serang Kota langsung mendalami siapa saja kelompok pemuda itu dan apa motif dari aksi tersebut. Terhadap hal ini telah diterjunkan tim untuk melakukan penyisiran ke lokasi-lokasi ataupun tempat yang diduga menjadi sarang ataupun kelompok daripada pemuda-pemuda yang akan melakukan aksi keonaran tersebut. Hingga saat ini pihak Polda Banten sudah mengamankan beberapa pemuda yang diduga ada di video itu. 4 orang yang diamankan di Polres Kabupaten masih diperiksa, sedangkan 1 orang di Polres Serang Kota juga sedang diperiksa untuk mendalami motif aksi tersebut. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas kepolisian menggencarkan razia kendaraan dengan knalpot bising, khususnya di kawasan sekitar Istana Negara. Razia ini digelar pasca video rombongan pemotor yang ditindak oleh Pas Pampres viral di media sosial. Di Telantas Polda Metro Jaya menertibkan sejumlah kendaraan di kawasan sekitar Istana Negara, Jakarta. Kendaraan-kendaraan dengan knalpot bising ini dilarang untuk melewati ruas jalan Ring 1. Sejak razia digelar Sabtu malam, tercatat sedikitnya 17 sepeda motor ditindak. Tiap hari, mulai dari malam Sabtu, Sabtunya, malam Minggu, hari Minggunya. Itu sasaran kita knalpot bising. Ya, knalpot custom yang nggak sesuai dengan standarnya sepeda motor tersebut, Mbak. Iya, salah satunya balap liar lah. Kalau dibilang balap liar, itu paling kecepatan kali ya 60-70 ya. 60-70 karena dia di jalan umum ini kelihatannya kencang. Tapi kan dia kecepatan cuma itu. Tapi kan sangat membahayakan. Sangat membahayakan karena ini jalan umum, ini jalan dipakai untuk semua pengguna jalan, Mas. Selain menertibkan kendaraan dengan knalpot bising, razia ini akan dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu untuk mencegah balap liar dan konvoi kendaraan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, grand opening restoran milik artis Rizky Bilar di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dibubarkan Satpol PP Jakarta Barat. Pasalnya acara ini menimbulkan kerumunan dan tidak memperhatikan protokol kesehatan.
Ratusan orang berkerumun untuk menyaksikan grand opening restoran milik artis pendatang baru Rizky Bilar di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Mendapat laporan warga, Satuan Polisi Pamung Praja dan Polsek Tanjung Duren mendatangi lokasi dan langsung membubarkan kerumunan. Rizky Bilar sebagai pemilik restoran pun diberi sanksi sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang penanggulangan COVID-19. Jadi kita kan ada tahapan-tahapannya Pak ya. Nah, untuk saat ini kita lakukan pembubaran dan penutupan, ya. Dan mereka boleh dijamin untuk hari ini tutup total karena pelanggaran ini. Kemudian untuk kedepannya apabila kedepannya melanggar lagi, setelah kita akan mengambil tindakan lebih tegas lagi. Alhasil, restoran Rizky Bilar yang baru saja grand opening itu disegel petugas Satpol PP Kecamatan Grogol, Petamburan dan dilarang beroperasi sementara waktu. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, tak hanya pembukaan restoran Rizky Bilar yang dibubarkan, acara pesta pernikahan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur juga dibubarkan petugas karena melanggar protokol kesehatan dan mengganggu jalan warga. Petugas gabungan dari Polsek Duren Sawit, TNI, dan Satpol PP membubarkan pesta pernikahan yang digelar di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Langkah tegas diambil setelah petugas mendapat laporan ada kerumunan dalam acara pesta pernikahan. Petugas juga mendapati tamu undangan tidak menjaga jarak. Bahkan penyelenggaraan acara pesta mengganggu akses jalan umum. Petugas meminta penyelenggara acara membubarkan pesta serta membongkar tenda yang menutup akses jalan. Masalah pandemi, protokol kesehatan tetap dijaga seperti jaga jarak, pakai masker, tempat cuci tangan, dilaksanakan. Habis ini tolong bereskan, bongkar semua ya. Selesai ini tolong untuk dikosongkan, yang di luar aja yang di. Upaya keluarga dan penyelenggara meyakinkan petugas tidak berhasil. Pesta pernikahan pun akhirnya dibubarkan. Karena setelah diberikan penjelasan, mereka menerima untuk kesalahannya dan bersama membubarkan ataupun mencopot tenda-tenda dan dekorasi yang dipasang sampai menutup sebagian jalan, akses jalan. Tim Satgas COVID-19 meminta kepada masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan selama pandemi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi Wali Kota Blitar Santoso yang berjoget tanpa menggunakan masker viral di media sosial. Ya, video ini diambil saat acara syukuran pelantikan dirinya sebagai Wali Kota Blitar pada Februari lalu. Dalam video berdurasi 28 detik ini, Wali Kota Blitar terpilih Santoso terlihat sedang berjoget di sebuah panggung. Santoso berjoget sambil bernyanyi bersama. Beberapa di antaranya bahkan bernyanyi sambil berangkulan. Video ini pun viral di media sosial karena Santoso dan rekan-rekannya dianggap melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Dikonfirmasi mengenai video viral itu, Kapolres Blitar AKBP Yudi Heristiawan mengatakan acara syukuran pelantikan 26 Februari lalu itu tidak meminta izin baik dari polisi maupun Satgas Penanganan COVID-19 Kota Blitar. Polres Blitar sudah memeriksa 5 saksi, beberapa di antaranya adalah panitia. Jadi tadi kami sudah melakukan pemeriksaan 5 orang, 4 dari panitia dan relawan, dan 1 dari Satgas COVID-19 berkaitan dengan izin yang disampaikan oleh dari pihak yang menyelenggarakan. Jadi hasil daripada pemeriksaan tidak diajukannya surat izin ke Satgas COVID-19 dan ke kita ke Polres diintelkan.
Guna mengantisipasi penularan COVID-19, Satgas Covid Kota Blitar akan menggelar tes swab pada para peserta acara syukuran pada Senin 9 Maret. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Seorang pelajar di Bangkalan, Madura, Jawa Timur membunuh pria selingkuhan ibunya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah di iNews Malam.